Halo teman-teman semua, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, tiada henti bersama kita Pak, masih semangat hari ini. Selalu semangat Mas Awan untuk membela wajib pajak di seluruh Indonesia ini Mas. Oke, luar biasa ya Pak Rinto, terus semangat bersama kita teman-teman. Lagi-lagi dan lagi-lagi kita membahas mengenai Sri Mulyani yang diduga bisa saja menjadi objek pelanggaran perbuatan melawan hukum atau tindak pidana penistaan agama ya. Nah, tetapi kali ini Pak IWP akan langsung menanggapi mengenai 4 sifat Nabi Muhammad yang diduga salah diartikan atau dipahami oleh Sri Mulyani. Bagaimana nih Pak? Ya. Jadi memang seperti ini Mas Awan ya, di agama Islam juga di banyak guru-guru kita itu mengajarkan 4 sifat Nabi Muhammad ini adalah parsial Mas Awan. Hmm, Nah, jadi kan 4 sifatnya ini adalah sidik Mas. Sidik itu terpercaya lah Mas ya. hmm, Atau bersungguh-sungguh. Atau hmm, jujur gitu Mas. Produknya itu jujur juga. Baru yang kedua hmm. adalah amanah. Nah, Hmm, mana dapat dipercaya. Baru tablik hmm, menyampaikan Mas. Ya kayak Mas Awan ini adalah tablik Mas, menyampaikan di poin ketiga Mas. Baru hmm, kita fatonah Mas, kecerdasan. hmm, Nah, Bu Sri Mulyani ini membahas ini adalah parsial Mas Awan. hmm, Ini sidik sendiri, amanah sendiri, tablik sendiri, itu loh Mas. hmm, Hanya saya menulis melalui kolom opini, ini Mas. hmm, Ini nah ini Mas di berita X Mas ya. Ini hmm, saya tulis Mas ya, Sri Mulyani salah besar memahami 4 sifat Nabi Muhammad. Dan nanti di akhir nanti bisa ini Mas ya dengan pernyataan dari Cak Nun. hmm, Ya, pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Forum Ekonomi Syariah 13 Agustus 2025 adalah bukti nyata betapa ia ini Mas memahami konsep 4 sifat Nabi Muhammad Shallallahu hmm, Alaihi Wasallam secara keliru Mas. Ia hmm, mengatakan lebih senang dengan 2 sifat saja, yaitu hmm, tablik dan fatona Mas, yang nomor 3 dan nomor 4, hmm, ketimbang menghayati sepenuhnya sidik dan amanah. Pernyataan hmm, ini bukan sekedar kesalahan teologis, tapi juga menyingkap cara pandang yang berbahaya dalam mengelola negara, Mas. Mengelola negara ini, Mas, nggak main-main ini, Mas. hmm, Karena dalam Islam, 4 sifat itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipilih sesuka hati. hmm, Sidik dan amanah, ya, fondasi yang hilang. Dalam pandangan Cak Nun, sidik adalah tenanan, Mas. Kesungguhan total dalam niat, sikap, dan perjuangan. hmm, Apabila ini dalam hal perpajakan, nah seharusnya Bu Sri Mulyani ini sungguh-sungguh Mas untuk menyederhanakan regulasi, hmm, membuat proses bisnis semakin mudah gitu loh Mas. hmm, Agar banyak rakyat atau wajib pajak ini lebih memahami aturan terkait perpajakan Mas. hmm, Ini kan sekarang terjadi saya yakin Mas, itu 90% sepertinya Mas. Itu hmm, wajib pajak tidak paham Mas aturan perpajakan Mas Awan. hmm, Nah, dari sidik atau orang yang bersungguh-sungguh akan lahir amanah, Mas. hmm, Yaitu kepercayaan yang dibangun dari kesungguhan itu. Tanpa sidik dan amanah, pengelolaan keuangan negara akan cacat sejak akar, tuh, Mas. hmm, Sayangnya, 2 sifat inilah yang justru hilang dari kebijakan Bu Sri Mulyani. Lihat saja, sistem perpajakan kita ruwet, menakutkan, dan penuh jebakan aturan. Lebih hmm, dari 6.000 regulasi dan sebagian besar tumpang tindih, ini bukan sistem yang transparan seperti zakat dalam Islam yang jelas, sederhana, dan adil. Lebih parah lagi, hmm, aparat pajak di bawah Kemenq atau Kementerian Keuangan sering melanggar aturan yang mereka buat sendiri. hmm, Di pengadilan pajak maupun di pengadilan negeri, tim DJP dan Kemenq berkali-kali tak mampu membuat surat kuasa yang benar, Mas. Membuat surat hmm, kuasa aja ini keliru, Mas. Apalagi kita masuk ke materi, Mas ya. Itu hmm, malah lebih rumit lagi. Ini bukan sekedar kesalahan teknis, ini bukti hilangnya amanah. hmm, Tablik dan fatona jadi senjata kekuasaan fiskal. Tablik hmm, tanpa amanah hanyalah propaganda, misalkan. hmm, Ini misalnya ceramah-ceramah kemana-mana, menghadiri peresmian apa, kajian apa, kayak ini masalah di Sarasean Nasional, itu kalau tanpa amanah, Mas, akan menjadi propaganda, Mas, tabliknya, Mas. hmm, Tablik ini menyampaikan, ini, Mas, menyampaikan kabar, berita, pemikiran, teman-teman. hmm, Sidik tanpa fatona tanpa sidik, kecerdasan tanpa kesungguhan hanyalah kecerdikan untuk mengelabui rakyat, Mas. hmm, Sri Mulyani memang pintar bicara soal transparansi dan cerdas memaparkan data.
tapi apa gunanya jika kebijakan yang lahir justru memukul rakyat? Ya, kita hmm, ketahui, Mas, banyak ini, Mas, ya, rakyat yang bergejolak di Pati kemarin. hmm, Kita juga di pengadilan pajak sampai berdarah-darah. hmm, Faktanya di bawah kepemimpinannya pajak daerah melonjak hingga ratusan persen, Mas. hmm, Transfer ke daerah dipangkas setengah, sistem pajak makin represif, bupati-pati saja sampai menantang rakyat, Mas. Saking stresnya, Mas, ya, yang hmm, menantang protes yang protes kenaikan pajak. Hasil hmm, dari kebijakan fiskal pusat yang membebani daerah tanpa solusi. hmm, Bahaya memahami sifat Nabi secara parsial ini, Mas. Ya, hmm, dipahami secara parsial, Mas, ya. Mengaku senang pada tablik dan fatona sambil mengabaikan sidik dan amanah adalah kesalahan faktal. Itu sama hmm, saja membangun bangunan di atas pasir, mungkin terlihat kokoh dari luar, tapi hmm, akan runtuh pada guncangan pertama. hmm, Pengelolaan negara membutuhkan kejujuran total, Mas, atau sidik, hmm, Mas, dan kepercayaan yang terjaga hmm, amanah sebagai pondasi. hmm, Tanpa itu, transparansi, tablik, hmm, dan kecerdasan atau fatona hanya akan menjadi alat hmm, legitimasi kebijakan yang merugikan rakyat. hmm, Jika Sri Mulyani ingin benar-benar memimpin keuangan hmm, negara dengan nilai Islam, ia harus mengembalikan sidik dan amanah ke tempatnya sebagai pondasi. Tanpa hmm, itu, yang terjadi hanyalah kebijakan yang membungkus kezaliman dengan bahasa manis, Mas. Dan rakyat hmm, akan terus menjadi korban dari kecerdasan yang salah arah. Nah, ini nanti hmm, bisa jadi nanti rakyat akan diserbu oleh rakyat sendiri, gitu, Mas. hmm. Nah, mungkin bisa di ini, Mas, dari video dari Cak Nun Oke, untuk kita menambah. kita ada video nih teman-teman ya, langsung kita dengarkan dari Cak Nun. Hmm. Berikut videonya. Oke, sudah kelihatan Pak ya? Ya, sudah, Mas. Ya, kita dengarkan sama-sama teman-teman. Sidik 2, amanah 3, tablik 4. Kan punya 4 sifat. 1 sidik, 2 amanah, 3 tablik, 4 fatona. Setahu saya sejak saya belajar Islam sejak madrasah dan di kantor dulu ya, tidak pernah ada penjelasan dari para ulama, ustadz, kiai, habib atau siapapun yang mengeskalasikan 4 sifat ini. Mereka semua menjelaskan satu persatu. Sidik tok, amanah tok, tablik tok, fatonah tok. Padahal ini kan sidik itu apa jenenge bluluk. Nek bluluke berkembang baik, dia jadi cengkir. Ya jadi amanah. Kalau amanahnya lulus maka dia boleh degan untuk dipangan sidik diombe. Gitu ya. Nek wis degane mateng dadi kelopo. Jadi Anda itu ndak akan sampai ke fatonah, wong sidik aja belum kok. Rasulullah itu kan Mas. Jadi, Oke. tadi saya jelaskan, Mas, ya, itu urutan tadi itu diibaratkan sama Cak Nun adalah ibarat ini, Mas, ya, kita nanam kelapa, Mas. Nah, yang pertama tadi namanya bluluk, Mas, ya, masih kecil itu namanya bluluk, Mas, ya. Nah, itu sidik tadi, Mas Awan. Hmm, Nanti berkembang jadi amanah, Mas, ya. Ini tapi tetap sama, Mas. hmm, Bluluknya ada, Mas, kayak misalkan mangga, Mas, dari kecil agak besar. Nah, hmm, ini jadi cengkir, Mas, itu amanah. Baru hmm, nanti besar lagi jadi degan, Mas. Degan ini hmm, kelapa muda, Mas. Es hmm, kelapa muda itu sudah bisa diminum. Air degannya hmm, kan sehat, Mas Awan. hmm, Terus kelapanya kan tipis. Nah, yang terakhir adalah terciptanya fatona, hmm, kecerdasan. Nah, itu hmm, jadi kelapanya. Nah, jadi hmm, indikasinya dari Cak Nun ini gampang, Mas. Kalau perpajakan ini simple dan mudah, ya akan lahirlah orang-orang yang cerdas, Mas Awan. Bukan, hmm, mohon maaf ya, pemeriksa pajak yang kayak kucing-kucingan kita. Nah, ini yang sering saya dengar, Mas, ya, dengan Pak Alessandro, Mas, ya. Dari hmm. sekian banyak pasal yang digunakan hanya 2, Mas, pasal 36, yaitu SKP bisa batal kalau tanpa 2, Mas. Hmm, Tanpa SPHP dan pembahasan akhir. Itu pun hmm, dapat frasanya, Mas. Jadi sekian banyak pasal tidak dilihat, Mas. Jadi pelanggaran terkait jangka waktu itu boleh karena tidak ada sanksinya, hmm, mengembalikan dokumen telat boleh. hmm, Ini apa? Perpanjangan jangka waktu itu boleh disampaikan suka-sukanya itu loh, Mas. hmm, Banyak aturan perpajakan itu tapi yang diambil cuma 2 itu, Mas. Akhirnya hmm, yang saya amati, Mas, di pengadilan pajak ini kayak sandiwara-sandiwara, Mas. Hanya ngejar 2 ini aja seluruh layar itu, Mas. Yang penting pokoknya hmm, gimana caranya tidak ada SPP dan pembahasan akhir itu, Mas. Ini kan hmm, hmm, hmm. 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 Tidak tercipta fatona itu, Mas.
Oke, jadi ini pemahaman agama teman-teman ya. Hmm. IWP sudah memberikan pemaparan yang begitu panjang, termasuk ada video dari Cak Nun ya. Mudah-mudahan Ibu Sri Mulyani mendengar video ini atau menonton biar dia tahu ya dan bisa tercerahkan ya. Dan kita masih menunggu nih permohonan maaf dari Ibu Sri Mulyani ya, karena secara sepihak salah memahami agama itu sendiri. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rinto. Kita nantikan di podcast berikutnya Pak. Terima kasih Pak. Sampai jumpa. Oke, sama-sama Mas.